Mbak Mel, Gimana? balik lagi ke KPID deh kalau gitu sekarang Iya ya. dong, masa terus ke Kartininya. Jadi ngomongnya malah ini seputar gosip nantinya. Nah, gitu loh. Saya tadi sudah mau bilang seperti itu. Oke, kita bicara tentang tugas jenengan sendiri di KPID sebenarnya seperti apa? Ya, tugas kita Mas Andi, kita ada 7 komisioner ya. Saya sudah tidak kali pertama ya. Ya. Kenapa KSTV selalu kita pilih sebagai media partner ya, KPID, media partnernya KPID karena memang bagus programnya. Kemudian Amin. beberapa kali begitu kan indikatornya juga menang beberapa penghargaan, masuk ke nominasi. Jadi tugas kita itu cukup banyak tadi Mas Andi. Sebenarnya sangat terbatas ya, kurang sekali karena kita berbeda dengan lembaga negara yang lain yang sampai ada di tingkat kabupaten. Kita ini tidak ada di tingkat kabupaten. Ya, kita hanya betul. terpusat di provinsi. Sementara radio dan televisi itu di setiap kabupaten kota itu ada 38 kabupaten kota, Mas Andi. Dan tugasnya itu kan luar biasa, bisa bayangkan begitu ya. Nah, kita hanya bertujuh sekarang cuman berlima karena satu Pak Gendi ya, Mas Gendi, Mas Gandhi karena kemarin sehingga meninggal. Kemudian satu kawan kita bergeser. Nah, tugasnya cukup banyak. Itu tadi sudah sampaikan, ada 4 bidang Mas Andi. Bidang perizinan, kemudian bidang pengawasan isi siaran, kemudian bidang literasi dan sosialisasi dan kelembagaan. Nah, seperti halnya yang saya lakukan, ini bagian dari sosialisasi pada kami. Tidak sedikit masyarakat itu tidak tahu KPID. Betul. Ya, apa sih KPID? Ya kan? Ketika lembaga penyiaran yang lain itu pasti sangat tahu gitu, dikiranya lembaga penyiaran sebelah gitu, ganti U-nya gitu kan, bukan ya. Tugasnya ada sebenarnya seperti itu yang belum total kita lakukan Mas Andi. Itu adalah bagaimana kita bisa turun ke masyarakat ya, ke semua stakeholder kita sentuh ya. Selama ini kan kita masih mahasiswa ya, kemudian teman-teman organisasi. Tapi insya Allah kebetulan saya saat ini di literasi dan sosialisasi itu nanti kita akan gandeng para guru yang sebenarnya itu lebih penting dari tingkat TK sampai para dosennya. Sekarang iya, karena apa? Mereka itu punya ratusan murid, ratusan mahasiswa, bahkan ribuan. Ya, ini nanti akan getok tular sehingga kita akan punya namanya gerakan literasi sejuta masyarakat begitu ya, untuk bersama-sama menyuarakan untuk ayo peduli, jadi nontonnya yang bagus, yang bagus-bagus begitu ya. Jangan nonton yang itu-itu, jangan percaya kepada berita yang melalui medsos yang tidak jelas, tapi tontonlah televisi begitu. Tonton KSTV yang jelas sumbernya, bahwa saya berita ini tidak hoax, semacam itu Mas Andi. Itu akan insya Allah kita akan ada launch program, yang memang ini KPI Pusat juga ada, Mas Andi, gerakan literasi yang nanti insya Allah biar masyarakat ini tahu gitu, tidak hanya kita sosial tentang KPID-nya saja, kemudian ayo nonton televisi yang baik, yang nonton televisi yang mendidik begitu. Yang paling berbahaya sekarang kan hoax itu Mas Andi ya. Literasi ini kan memang sangat gencar sekali dilakukan sama teman KPID begitu ya. Sudah maksimalkah begitu mungkin kira-kira? Belum maksimal. Kalau dari persentase itu berapa persen kira-kira? Kalau persentase sih kita belum sempat ke seluruh 38 kabupaten kota, sehingga mungkin kita masih 50-60% Mas Andi. Karena apa? Karena kita ketika proses perizinan kita juga tidak itu harus paket komplit ya sebagai penguji di proses perpanjangan izin itu, sehingga ya kita tidak bisa, sehingga program-program yang lain itu kita geser karena semuanya fokus ke program yang satu paket itu tadi yang harus all komisioner untuk memberikan masukan, kemudian masukan di namanya forum sidang EDP itu di perizinan. Tetapi Mas Andi, kita gencar juga mulai di sosial media juga, bagaimana nanti tidak hanya kehadiran kita begitu ya, karena memang sangat terbatas berbagai hal, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran dan yang lainnya. Dan ini nanti insya Allah kita akan juga melalui sosial media juga akan terus kita galakkan. Mulai sosial media kan banyak banget begitu ya. Jadi ini kan mungkin bagaimana sih tanggapan KPID sendiri melihat dengan banyaknya sosial media atau medsos ini yang juga bermunculan, dengan bukan hanya berita-berita yang tadi disampaikan hoax segala macam, yang mungkin kita kan dalam satu benang merah. Dalam kepenyiaran itu kan pasti ada benang merahnya. Betul. Yang boleh dan yang tidak boleh, baik itu siaran radio maupun televisi. Dari pantauan teman KPID sendiri, kalau medsos itu seperti apa? Medsos ini sungguh membuat hati saya itu bergetar Mas Andi ya. Ketika tiba-tiba bahkan saya sendiri kan dapat PC
semacam itu. Bagaimana lebih apa sih, bukan mendidik ya, lebih banyak apa juga yang tren podcastnya Deddy Kobuser itu tentang bagaimana artis seperti itu. Bahkan ada yang kejadian kan kepingin sesuatu yang dipamerkan para artis itu kan jangan sampai seperti itu. Saya kira itu memang sangat memprihatinkan Mas Andi ya, tadi saya bilang seperti itu. Dan tapi apa daya, kita bekerja, kita bertugas berdasarkan aturan. Undang-Undang 32 tahun 2002, kewenangan kita itu hanya melakukan pengawasan di radio dan televisi yang tentunya media mainstream ya, berfrekuensi, bukan pada sosial media. Kewenangannya teman-teman Kominfo. Nah, tetapi tidak lantas kita tutup mata Mas Andi, walaupun kita sosialisasi semacam ini, tapi kita juga terus mengingatkan untuk hati-hati terima berita-berita yang melalui broadcast begitu ya, dan yang lainnya. Sehingga memang perlulah duduk bersama sebenarnya berbagai lembaga negara ini untuk bisa saling-saling diskusi bagaimana untuk akun-akun yang bahkan sangat tidak layak lah ditonton ya, anak begitu Mas Andi. Sehingga tetapi masyarakat sendiri melihatnya seperti apa? Tentang apa ini? Dari semua media sosial, kemudian juga dari tayangan-tayangan televisi, kemudian siaran-siaran radio, ada nggak sih kritikan-kritikan yang diberikan masyarakat ke KPID? Misalnya, kan nggak boleh yang misalnya di TV itu misalnya itu aduan nih. Aduan pasti ada. Aduan itu pasti ada Mas Andi, karena kita sistem pengawasannya mungkin nanti ke Pak Malik ya, karena beliau adalah fokus di pengawasan isi siaran, tapi saya sedikit saja. Pengawasan kita Mas Andi itu pengawasannya ada dua. Jadi pengawasan partisipatif yaitu secara langsung, dan juga kita secara tidak langsung, dalam artian ada aduan dari masyarakat. Ya, kalau kita mengandalkan teman-teman monitoring kan cuma 12 loh Mas. Sementara yang diawasin bagaimana? Makanya kita ini ya, kita memang sebenarnya berkolaborasi ya antar satu bidang isi siaran dengan kelembagaan, dengan literasi media juga, literasi dan sosialisasi. Ya, kita ketika ke forumnya pasti ke kampus. Harapannya juga teman-teman ini bisa, teman-teman mahasiswa ini untuk jurusan ilmu komunikasinya bisa bersama-sama, misalkan di Jember, kemudian kita di Sampang, kemudian kita di Banyuwangi, Situbondo. Ya, kita minta kerjasama dengan teman mahasiswa untuk mengawasi media di sana. Misalkan nanti kita memberikan sosialisasi pembekalan tentang P3SPS, kemudian teman-teman itu akan menjadi bagian dari kami. Seperti itu untuk mengawasi. Yang di Kediri juga seperti itu. Ya, teman-teman mahasiswa dari saya, kemudian mahasiswa di tempat saya alma mater itu saya akan seperti itu. Kalau tidak begitu tidak mungkin Mas Andi. Ya, tangan kita ini sangat sempit, sementara coverage areanya begitu luas. Kita di kabupaten kota tidak ada, dan Kominfo pun juga wewenangnya berbeda. Betul. Seperti KPID, karena hanya administratif semacam itu. Dari masyarakat aduan tadi ya. Nah, itu ada Mas Andi. Nah, terutama itu dari masyarakat yang agak risih sih dengan yang iklan-iklan tayang ya, sebenarnya dewasa yang belum terlalu dini muternya gitu loh, sehingga kan bagaimana jamnya itu yang kalau media sosial kan jam berapa aja bisa diakses. Nah, maka dari itu kan bukan tugas saya Pak Andi. Pertanyaan bukan ke saya dong, nanti diundang Kominfo-nya ke sini. Apalagi begini Mbak Amel, kalau saya melihat mulai ada pergeseran begitu ya. Masyarakat mulai berpindah ke media sosial karena mungkin melihat tontonan televisi itu monoton. Betul. Adakah KPID juga melihat seperti itu? Iya, kami melihat Mas Andi di beberapa tempat. Jadi televisi ini seperti halnya KSTV yang mereka akhirnya melihatnya itu tidak melalui TV yang nonton jam segini, saksikan jam 7 malam, kemudian teman-teman ini nonton jam 7 malam. Tidak, mereka pasti melalui YouTube. Ya kan, nontonnya seperti itu. Jadi ada kolaborasi. Kalau nggak begitu jelas tak ditonton lah kita ini Mas Andi. Dan itu sudah banyak dilakukan teman-teman lembaga penyiaran yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Karena apa, kalau nggak begitu ya wes kan kita juga kesibukan ya kan, dan harus jam segitu. Tapi kalau ini kan sangat fleksibel, jam berapapun ya, kadang nontonnya versi di YouTube. Memang harus begitu. Harus Mas Andi, harus mengembangkan untuk konvergensi media ya, untuk berbagai live, karena juga ada beberapa radio yang juga bersiaran secara visual juga, jadi melalui Facebook dan yang lainnya, sehingga karena kan pasti sudah monoton ya. Betul, monoton ketika itu aja. Kemudian bahkan saya tegur yang siarannya Mas Andi banyak sekali ya
intinya karena ini perempuan ya, saya Hari Kartini spesial, selalu saja perempuan ini menjadi objek seksualitas yang selalu menjadi bahan-bahan guyonan gitu loh. Bullying pasti, dan itu tidak ada. Mas Andi nanti bisa baca pasalnya tuh di situ. Ya, pasal bullying di bab 13 pasal 24 itu. Kenapa seperti itu perempuan selalu dijadikan semacam itu, Mas Andi ya? Itu tidak boleh, itu jelas diatur di bab 13 SPS pasal 24 ya. Dan akhirnya mereka yang kita datangi ya kan, kita sudah arahkan, mereka benar-benar nggak tahu ketidaktahuan itu, kemudian sehingga garing begitu kan. Waduh, hati-hati yo, nang kalau siaran ki kok diseneni KPID ini dapat SPS seperti itu. Jadi goyonnya jadi nggak apa ya, 1 bulan terakhir itu udah nggak asik banget. Akhirnya mereka setelah kita beberapa bulan kemudian kita monitoring lagi, kebetulan di sekitar akhir tahun, kemudian kita kesana barusan juga ini di awal tahun, sudah berbeda Mas Andi. Mereka akhirnya menarik dengan konvergensi media, dengan audio visual yang bertema, misalnya ini badut, temanya ulang tahun, ulang tahun. Jadi akhirnya menampilkan ke hal itu sah-sah saja. Jadi itu memang kita dorong agar radio dan televisi kita tidak ditinggalkan. Saya kira seperti itu Mas Andi.